warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العظيم على لسان النبي الأمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضل شعبنا على سائر الشهور كفضل على سائر الأنبياء وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله تعالى على خلقه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati para bapak-bapak hadirin jamaah Ta'lim Musolah Al-Islah, terkhusus Ketua DKM Musolah Al-Islah Bapakmu, Bapak Ustaz Agus, Asatidz lainnya. Mohon maaf tidak tertata namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah serta hormat saya. Pertama, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, bahwasanya kesempatan malam hari ini yang kita sudah berada di bulan Sya'ban, yang tinggal dikit lagi kita memasuki nisfu Sya'ban. Kalau tidak salah malam Rebo kita akan melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, dan malam hari ini sekaligus adalah acara tawafufan pengajian yang memang sebulan sekali sudah rutinitas kita, yang ngajinya sebulan sekali, proyeknya sebulan ada. Kalau setahun berarti hanya 11 kali ngaji. Itu yang rutin. Apabila misalkan satu bulan ngaji 3 kali, berarti cuma 7 kali ngaji setahun. Masih bagus, masih ngaji Pak. Masih bagus. Ya, setahun 7 kali ngaji. Masih bagus daripada kagak sama sekali. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya yang masih mengikuti semua sunnah-sunnah dan ajarannya. Hadirin jemaah taklim yang dimuliakan Allah, tadi kata Pak Mur, malam hari ini sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj.
Padahal bulannya itu bulan Sya'ban. Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab sekarang, dan Sya'ban udah jauh lewat. Karena diperhitungkan ya sekalian aja penutupan pengajian. Dan kalau kita bicara Mi'raj, hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara 313 para Rasul. Hanya Nabi kita Muhammad yang di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu hanya terjadi satu kali sepanjang sejarah kehidupan manusia. Hanya terjadi satu kali sepanjang sejarah hidup dunia ini. Tidak ada lagi Isra Mi'raj selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah katakan di dalam Al-Quran juz 15, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wallahu a'lam bimuradihi. Subhanalladzi, Maha suci Allah, Subhanalladzi alladzi asra, yang telah memperjalankan. Kan kalau asra itu berjalan, asra terima fi'il madi, artinya telah diperjalankan. Siapa yang berjalankan? Allah, dengan kehendak Allah. Bi'abdihi, dengan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailan, di dalam semalam, bagian malam, bukan semalam dari awal, tapi sebagian malam. Minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram yang ada di Makkatul Mukarramah. Itu namanya luar biasa tertera. Enggak ada Masjid Al-Jabar. Bagus banget Masjid Al-Jabar ya. Tapi enggak, dia Maghrib enggak ada, enggak Istiqlal enggak, pokoknya Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'raj. Dan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra-nya, berjalannya. Karena saat itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril beserta malaikat Mikail. Mantap, jam berapa segitu nggak tahu dah. Apakah jam 8, apakah jam 9 ya. Pokoknya didatangin malaikat Jibril sama Mikail. Nah kemudian didatangin malaikat Jibril, Mikail. Malaikat Mikail bawa baskom 3 baskom, 3 baskom ya. Nabi kita Muhammad ya, dia nggak tahu apa pokoknya ya. Di sana pokoknya dibawa Nabi malaikat Jibril cewek ya, masa kita mau gitu ya, ya. Ditunggu dicelentangin Pak ya. Celentangin, dibelah dadanya, jadi udah tahu kisah pasti. Dicuci, diambil kotorannya, bukan berarti Nabi Muhammad kotor hatinya. Awas jangan salah nih, ntar beranggapan Nabi Muhammad punya hati yang kotor. Itu cuma sekedar ibroh, simbol saja, pelajaran buat kita. Sebelum Nabi kita Muhammad Mi'raj, Nabi Muhammad dipersiapkan dulu, dibelah dadanya. Makanya dari hasil ini ada yang sebut kali apa orang sekarang itu operasi ya. Ngambilnya dari situ. Oh, penyakit dalam apa? Kanker, operasi. Penyakit apa? Karena itu corona mah dioperasi nggak ya? Bingung nih baru juga. Dicolok ya. Pokoknya penyakit dalam semua dioperasi. Ya. Melahirkan pokoknya operasi sesar. Ya. Semua yang kira-kira penyakit dalam dioperasi. Karena pengambil ibro dari situ.
Isra Nabi Muhammad sebelum Isra dibelah dulu dada, dibuang kotoran-kotoran di dalam hati. Bukan Nabi Muhammad punya kotoran hati. Pakai apa? Pakai air Zam-Zam. Dan dulu udah ada air Zam-Zam ya. Luar biasa, sampai sekarang air Zam-Zam tuh wah masya Allah, jutaan manusia, miliaran manusia nggak habis-habis pak itu. Diambilin tiap hari, ya Allah ya Rob. Orang umroh bulan sekian, kan dibuat orang jutaan dibawa pulang, minum sono, ya habis-habis pak, luar biasa. Ya. Dicuci hati Nabi Muhammad, ya. Kemudian setelah dicuci dimasukin apa? 4 perkara. Ilman, pertama ilmu Allah kasih, wa hikmatan dan hikmah, wa yakinan dan keyakinan, wa hilman dan sifat hilim. 4 perkara dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kayaknya kalau orang pengen mi'raj itu harus ada ilmu. Makanya orang ilmu itu pasti yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang pengen hidupnya mudah, maka harus punya ilmu. Tuh, kasih ilmu. Ilmu harus butuh yakin, ya, dikasih yakin. Sebab kalau punya ilmu nggak yakin sama juga bohong. Kayak orang-orang dulu pak di kampung baru itu kan ada dukun kecak-kecak tuh. Benar, ya. Saya dulu sering bilang gitu kan, ini gerak di kumpulan tuh gitu. Kok kelilipan tuh? Emang yakin pak? Hilang pak itu. Kenapa yakin? Ya. Tapi kalau kagak yakin, kali itu baca Bismillah kagak yakin, lah kagak. Ya. Makanya punya ilmu harus yakin. Ya. Harus ada yakin. Penting tuh ilmu yakin. Terus apalagi? Di situ diisi lagi oleh namanya hikmah. Orang punya ilmu, punya yakin, hikmah saja ribet juga. Kudu hikmah. Kemudian apalagi wahilman dan sifat hilim. Hilim itu pak, artinya orangnya apa ya? Kalau menurut saya itu bahasanya santun. Hilim itu santun, orangnya nggak pernah gampang marah, nggak pernah mencari nggak gampang keselah gitu. Itu sifat hilim gitu. Kan ada orang yang misalkan udah haji nggak dipanggil haji, nengok juga kagak pak. Nggak nggak panggil haji nggak nengok, ada yang tidak. Iya, nggak nengok. Ada yang gitu. Ada ustaz nggak panggil ustaz, kagak nengok. Oh, nggak panggil ustaz. Itu bukan sifat hilim. Ada orang kaya nggak panggil kayak gua panggil tokoh, panggil apa? Kagak nengok macam-macam. Itu berarti belum sifat hilim pak. Dikatain orang masih marah, dia masih belum ada sifat hilim pak. Ya. Coba kan Rasul kan tidak pernah marah orangnya. Waktu di Taif, ya, ditimpukin luar biasa, ya. Pakai tai kuda, disambut oleh orang-orang yang kafir di situ, tapi dia nggak pernah marah. Sampai ditawain oleh malaikat Jibril alaihi salam Muhammad. Andai kata ini gunung, lu perintahkan gua untuk mengangkat ini gunung, gua timpahin ini umat ini. Lu pepat darah-darah terluka begitu, gua nggak tega, gua angkat ya. Jangan Jibril, aku berdakwah jangka panjang. Mungkin bapaknya nggak beriman, mungkin tuanya kagak beriman, tapi insya Allah mungkin anaknya akan jadi orang yang beriman. Jadi orang yang takwa. Kalau anaknya kagak, aku masih menunggu cucunya barangkali jadi orang yang beriman. Itu dakwah jangka panjang Rasulullah. Nggak marah, walaupun sampai dia ditimpukin sampai berdarah-darah. Ya coba kalau saya ditanyain begitu pak, lagi ceramah di sini, lagi ngisi di sini nih, mungkin ada orang yang kita yang nimpukin saya. Nah, awal sama Jibril, Ustaz itu orang nimpukin lo. Ya. Iya. Oh, gua angkat dia pembukaan ya, timpain lu ngomong itu orang kita cintain. Ya udah sikat. Terus saya begini. Nabi
Nabi Muhammad mah kagak. Itu saking sifat hilimnya begitu Pak. Pakai sifat sabar luar biasa, hilim ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menerapkan memasuki 4 hal tersebut, kemudian distempel dengan stempel kenabian, barulah Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril, Muhammad, pergilah kamu kepada Tuhanmu. Diajak kemana? Pertama diajak kepada itu di Baitul Hamid, Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sholatnya Pak, sholat 2 rakaat. Ada kan Bethlehem ya? Bethlehem itu. Ya. Itu disebut sholat 2 rakaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Bethlehem berangkat lagi ya ke Tursina, ya, tempat Nabi Musa alaihi salam berbicara kepada Allah. Di situ pun sholat 2 rakaat. Terus beberapa tempat Nabi kita Muhammad masih sholat 2 rakaat, mampir-mampir dulu. Kemudian barulah sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa di situ udah menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW, ruh para nabi dan para rasul. Menunggu ruhnya para rasul, menunggu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dituntun oleh malaikat Jibril untuk memimpin sholatnya para ruh rasul dan tadi para nabi. Sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Sayangnya Masjidil Aqsa sekarang sudah agak sulit kita ke sana ya, karena aksesnya dikuasai orang-orang Bani Israel. Padahal itu tempat yang sangat bersejarah buat kita. Sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 2 rakaat baikan 500 rakaat kalau di Masjidil Aqsa. Kalau di Masjid Nabawi 2 rakaat pahalanya 1000 rakaat. Kalau di Masjidil Haram 2 rakaat 100.000 rakaat. Makanya itu 3 masjid ini punya keutamaan dalam Islam. Ya. Nah kemudian dari Masjidil Aqsa Nabi kita Muhammad SAW baru berangkat tuh. Berangkat naik tangga Pak. Naik buruk juga, tapi istilahnya tangga. Dalam satu riwayat mengatakan ada tangga berwarna merah, di lapangan karpet merah gitu ya. Tangga naik terus naik. Sebelum naik ke langit itu banyak kejadian yang hikmah bisa diambil. Terutama Nabi kita Muhammad SAW di situ dipanggil oleh seorang nenek-nenek yang berdandan luar biasa dengan penuh perhiasan, gelang-gelangnya, kalung dan lain sebagainya. Nenek-nenek. Ternyata Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu? Itulah dunia. Untungnya Nabi Muhammad enggak menoleh waktu dipanggil, ya Muhammad, enggak pernah menoleh, enggak noleh Nabi Muhammad. Dan ternyata nenek-nenek itu adalah dunia. Diumpamakannya seperti itu. Semakin tua dunia, maka akan semakin cantik dan memikat dunia ini. Betapa tidak, bangunan yang luar biasa, ya. Hotel-hotel yang megah, villa-villa, kafe. Dulu kan saya ngopi, makan uduk di warung biasa itu Pak. Dulu Pak, ya, itu ada tuh ya, orang kopi itu ya, ya dulu makan uduk, makan gemblong, ya. Warung-warung begitu. Terus sekarang kafe, bahasanya, iya, Starbucks. Ya, aduh, bahasanya luar biasa. Ya. Dunia semakin cantik, semakin tua, semakin memikat. Nabi Muhammad untungnya tidak menoleh. Coba kalau seandainya Nabi Muhammad menoleh tadi, pastilah banyak umatnya yang hubub dunia, cinta kepada dunia. Sehingga dunia ini sejak Allah ciptakan enggak pernah Allah pun menolehnya. Allah melaknat tempat ini Pak. Dunia ini tempat terlaknat.
dunia mal'unun, dunia itu yang dilaknat, wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa-apa yang di dalamnya, illa ada kecuali thalibal ilmi, orang yang menuntut ilmu. Enggak, orang menuntut ilmu dilihat oleh Allah. Makanya kita beruntung malam ini ngaji, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menuntut wa zikrullah, dan berzikir kepada Allah. Itu tadi udah baca, masya Allah, baca sholawat, udah tawasul, baca sholawat, mana kita baca mana kita tahlil, masya Allah. Ini pahalanya luar biasa. Di bulan ini bulan Sya'ban, 700 kali lipat. Malam hari ini kita hadir di sini berarti 700 kali ngaji dalam catatan malaikat. Beruntung sekali kita, 700 kali ngaji, nilai pahalanya. Wa mal'unun ma fiha, dilaknat apa-apa yang ada di dalam dunia. Dan dunia Allah katakan di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am, dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai akhir ayat panjang banget. Ini kalimat penjelasan dunia salah satunya. Zuyyina linnas, dihiasi kepada manusia, hubbus syahawati minan nisa, cinta sama perempuan. Itu yang pertama, dunia cinta sama perempuan. Makanya wajar kalau orang laki suka sama perempuan. Kalau laki kagak seperempuan, berarti kagak normal. Laki, masya Allah, galak banget, kagak semua perempuan, kagak normal itu laki namanya. Ya. Makanya saya mau jujur, kalau laki suka perempuan wajar, tapi hati-hati jangan senior. Kalau senior nggak boleh Pak, senior itu senang bini orang, nggak boleh. Senior ada bahasa, bahasa pakai banget Pak. Bingung saya juga terkadang ya, ada pelakor, rebut laki orang, kan senior, senang bisnis orang, OTW, wah OTW saya atau OTW jalan, habis WA, GPL, mikirin apa ya, pegal-pegal apa, itu nggak pakai lama, iya, kirim, apa GPL itu pegal-pegal lah, nggak tuh GPL tidak pakai lama. Bahasa sekarang luar biasa, singkat-singkat, iya. Gercep, gerak cepat, waduh, iya. Terus apa lagi? Males gerak agak tuh, iya. Bahasa singkat-singkat Pak. Iya. Cinta sama perempuan pertama, karena cintanya sama perempuan boleh, boleh. Dalam Al-Quran 1, 2, 3, 4, jangan lebih dari itu. Lebih dari itu, buang satu, ambil satu. Ngambil lagi, buang satu, ambil satu. Iya. Makanya kalau zaman dulu sebelum adanya Al-Quran boleh, ya berapapun. Kayak Nabi Sulaiman 1000 Pak. Saya bikin dulu 1000, wah udah kayak mesin jahit. Lo kalau bikin 1000, boleh. Dulu pada Al-Quran 1000 boleh. 1000 banyak apa dikit? Nabi Sulaiman masih kalah sama Kaisar Ming. 3000 Pak. Gila Kaisar Ming begitu. Astagfirullahaladzim. Nabi Sulaiman 1000, lah kita 1. Kita mengikut Nabi Adam dah. Sebab baru dengar aja kan bisa kita galak bener. Cinta sama perempuan yang pertama, hubbus syahawati minan nisa wal banin, anak laki-laki. Udah punya istri, dikasih oleh Allah jodohnya, kemudian Allah kasih anak laki-laki. Wal qanatiril muqantarah, artinya mengkasir harta yang banyak.
minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak juga uang. Ya. Tapi memang hidup ini perlu uang. Ya. Kalau nggak ada uang repot juga. Ya. Tapi bukan segalanya. Ada orang yang bahagia karena uang, ada orang yang celaka karena uang. Ada orang yang bahagia karena uang, celaka karena uang. Ya. Yang bahagia ya orang yang mensyukuri nikmat Allah. Yang nggak bahagia ya jalannya kagak halal, koruptor, miliaran. Iya kan? Ya. Kita pakai masker 3 gitu ya. Kita pakai masker. Ya, tadi kan begitu ya, mencuci tangan, terus apalagi kan 3M kan gitu ya. Iya. Udah coba juga berapa M? 17 M kan begitu. Ya, lebih daripada itu malah. Ya. Makanya orang-orang koruptor itu duit banyak, mereka ada di penjara. Kagak enak, nggak ketemu sama bini, ketemu sama anak. Cuman biasa ditutupin Pak, nutupin publik semua yang di banget tempatnya. Permainan dunia. Ya, itulah banyak dunia apa sih yang nggak bisa ya menutupi ya, berita. Nah kemudian harta banyak, apalagi wal khairil musawwamah, ya kendaraan yang bagus. Wah, sampai kendaraan sekarang ya Allah ya Allah, semakin cakep luar biasa ya. Sehingga kita pengen yang begitu, bagaimana begitu ya. Masya Allah cakep, ada yang dari Suzuki, Mitsubishi, wah cakep banget itu bandar dunia ya, luar biasa, menakjubkan. Itulah dunia, baikan nenek. Artinya orang yang cinta dunia sama dengan cinta sama nenek. Iya begitu aja. Orang yang cinta dunia cintanya nenek. Begitu. Kan saking tuanya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah banda tipuan, semuanya tipuan Pak. Ya. Tapi yang membawa kita kebahagiaan semuanya apa? Amalun sholeh, amal kebaikan. Ya. Ngaji kita tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu, sholat 5 waktu kita, hataman Quran kita. Ya. Kita udah berapa kali hatam Quran dalam hidup ini? Ya. Pertanyakan pada diri kita Pak. Ada 10 kali, ada 20 kali barangkali hatam Quran. Ya umur kita kan berapa sekarang? Umur kita umurnya 35 lah. Ya. Ada 30 kali hatam barangkali. Ya. Ya. Barangkali Pak. Ya. Kan Al-Quranu imamul Quran adalah imam Quran. Pertanyaannya berapa kali hatam kita baca Quran? Ya. Kan begitu ya. Usahakan baca Quran. Minimal Pak. Ya. Setahun sekali itu punya hataman Quran ya. Karena itu akan memberikan syafaat di yaumul kiamah kita nanti. Itu yang pertama. Pajero nggak ke bawah Pak, nggak ke bawah. Urusan Pajero ya luar biasa, 600 juta orang bawa. Itu hataman Quran dari Lamim sampai Falaq Binas, itu akan membawa kita ya, memberikan syafaat kita di yaumul kiamah. Kalau kita punya hataman sampai ada 50, umur kita 50-60 tahun, punya hataman sampai 50-100 kali hatam, luar biasa. Kita udah mempersiapkan untuk memberikan syafaat kita di yaumul kiamah nanti. Itu yang dibawa ya. Sholat kita, hataman Quran kita, sedekah kita, semuanya sebanyak mungkin kita beramal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dunia ini adalah bagaikan nenek. Kemudian terus naik ya. Ini saya ceritain banyak berapa juta euro panjang bisa Pak, 1 juta Pak. Kalau sebelum baca banyak sembaca semua mah nggak udah Pak, orang nggak udah semalaman, banyak bener ya. Kalau kisah Mi'raj semua ya, saya ambil poin-poinnya aja lah ya. Kemudian naik terus naik langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 antropul alam, liwat daripada Sidratul Muntaha.
Langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam, langit kedua ketemu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketemu lagi Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam, langit kelima, ketemu lagi Nabi Musa alaihissalam, ya, ketujuh, ya, ini berapa 7 kali lah, 7 lapis langit. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha masih diwatahi Pak, namanya Atraful Alam, udah penghujung. Terus diajak oleh malaikat Jibril, ya, ketemu di terus pintu terbuka, terus sampai dia sama malaikat Jibril sampai ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril kagak sanggup lagi untuk mengantar Nabi Muhammad. Cukup Muhammad, aku sambil mengantar kamu sampai di sini. Kesana urusan kamu, saya nggak akan kuat. Kalau seandainya saya paksakan, maka saya akan terbakar. Nggak kuat saya untuk mengantar kamu. Cukup saya mengantar kamu sampai di sini. Akhirnya terus Nabi Muhammad SAW pergi sendiri menuju Atraful Alam, menuju panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara malaikat Jibril nungguin, nggak kuat. Itu malaikat nggak kuat, tapi Nabi Muhammad dengan izin Allah kuat, luar biasa. Di sana ketemu, cuma Nabi Muhammad nggak natap Allah, nggak natap nunduk Nabi Muhammad, karena nggak kuat. Cahaya Allah luar biasa. Disitulah percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan Allah. Penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Bermula keselamatan untukmu ya Muhammad, golongan para nabi. Makanya Nabi Muhammad Allah saking takjimnya, Allah saking memuliakannya, enggak pernah Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Dalam Al-Quran enggak ada ya Muhammad, enggak ada. Beda dengan nabi yang lain, ya Nuh, ya Adam, ya Musa, ya Ibrahim. Nabi Muhammad enggak, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, menyebut pangkatnya, enggak menyebut namanya. Terus saking apa? Saking Allah memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad juga ngajak umatnya. Apa bacaan Nabi Muhammad? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Enggak sempurna Nabi Muhammad kalau enggak mengajak umatnya. Maka Nabi Muhammad selalu memikirkan umatnya sampai Isra Mi'raj pun, supaya mengikut sertakan umatnya. Assalamu alayna, bermula keselamatan atas kami, wa ala ibadillahis shalihin, dan atas hamba-hambamu yang soleh. Itu dibawa nama orang-orang soleh pada Nabi kita Muhammad. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj masih dibawa nama umatnya. Dari Sidratul Muntaha, dari Atraful Alam Sidratul Muntaha, turun ke langit yang ke-6. Ketemu Nabi Musa lagi. Ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Saya diperintahkan beserta umat saya untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Muhammad, balik lagi, yang terbaik lagi. Umat saya aja yang gede-gede nggak akan kuat bisa melaksanakan sholat 50 waktu. Minta keringanan kepada Allah. Mumpung masih di sini, dan begitu ya caranya. Mumpung masih di sini, minta keringanan oleh Allah. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi menemui Allah Subhanahu Wa Taala agar 50 waktu diringankan. Ya kita bersama ada yang meringankan aja. Diringankan dari 50 waktu jadi 5 waktu. Ketemu lagi Nabi Musa, langit ke-6, ya Muhammad.
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Allah perintahkan saya sholat dari 50 waktu, ringankan buat saya dan umat saya jadi 5 waktu. Balik lagi Muhammad, balik lagi, nggak akan kuat umatmu ya. Berat, umat saya nggak akan kuat, apalagi umat kamu kecil-kecil. Akhirnya Nabi Muhammad berkata, ya Musa, saya malu dari 50 waktu jadi tinggal 5 waktu. Akhirnya sampai saat ini tetaplah jadi 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Umat lain kan hanya kita. Dan orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu sama dengan ibadahnya malaikat yang ada di langit. Orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu sama pahalanya dengan ibadah malaikat yang ada di langit. Luar biasa. Sholat 5 waktu. Makanya sholat 5 waktu bahkan pokok dalam segala hal. Awal ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Bahkan paling dulu yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Sholat juga adalah tiang agama ya. Orang yang meninggalkan sholat azabnya ada 15 azab. Na'udzubillah min dzalik. Di antara 15 azab tersebut, tatkala dia sakaratul maut, nanti dia dalam keadaan haus yang luar biasa. Seandainya diminumkan air 1 lautan, itu tidak hilang rasa hausnya. Tuh sampai diibaratin kayak gitu kata Rasul. Azabnya orang yang meninggalkan sholat, hausnya luar biasa. Kemudian saat dia masuk ke dalam kubur, sakaratul maut lagi, masuk dalam kubur, itu akan dihimpit oleh bumi hatta takhtalifa adla'ahu, sampai tulang rusuknya berginti Pak, sampai berantakan gitu Pak. Ya, antar rusuk kanan kiri itu sampai seperti itu, tek sampai begitu. Itu azabnya orang yang meninggalkan sholat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kubur ada spesialis yang namanya Sujaul Aqra, ular yang sangat besar, untuk mematuk orang tersebut sampai hari kiamat. Saat dipatuk oleh Sujaul Aqra tadi, maka akan terasa panas yang amat luar biasa sampai rontok daging-dagingnya. Kemudian hanya sakit yang dirasakan. Kemudian jadi lagi, udah jadi dipatuk lagi, terus sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya orang di dalam kubur selalu mengharap doa dari orang yang masih hidup. Ada orang yang meninggal dunia Pak, nggak ditakjiahin, ya nggak apa-apa perkara sunnah sih, cuman pedenya amat, terlalu pede kata saya. Sono pagi kamu saya. Ada orang meninggal dunia di lama di situ, nggak ditakjiahin. Saya tanya, katanya itu mah wasiat dari dia, katanya nggak perlu ditakjiahin. Ayo bagus, berarti dia pede dengan amalnya, nggak perlu ditakjiahin. Apa jawab dia? Rasul saja tidak pernah ditakjiahin. Astagfirullahaladzim, ente mengukur kalau ketinggian. Dan artinya saya itu bilang ke anak-anaknya, kalau mengukur awak jangan ketinggian. Rasulullah maksud seorang manusia yang dijaga oleh Allah, dijaga dirinya, dijaga imannya, dijaga hatinya, jaminan masuk surga, ibadahnya luar biasa. Bapak ente begitu enggak? Ada jaminan masuk surga? Enggak. Ibadahnya ya sepenuhnya. Sama enggak masuk? Enggak. Atau bapak ente pede enggak takjiahin? Gitu kan Pak? Ya, dengan pede sih gitu ya.
Kiai ada yang santrinya banyak, ngaji tiap hari, ibadahnya luar biasa, masih ditakjahi sama santrinya. Bahkan lewat dari 7 hari sampai 40 hari dihatamin Quran. Itu kiai Pak. Ini manusia biasa, nggak ogah ditakjahin. Masya Allah luar biasa. Tapi saya bilang nggak apa-apa sih, terserah, itu hanya perkara sunnah. Ditakjahin ya syukur, katanya nggak apa-apa. Jadi jangan disamakan dengan Rasulullah jaminan masuk surga. Kita tidak. Wali juga nggak butuh doa. Kan bapak kita bukan wali, orang biasa. Makanya Rasulullah mengatakan al-mayyitu bi qabrihi kal gharikil mughawis. Mayit di dalam kuburan kayak orang yang sedang yantazir da'watan, menunggu doa min akhihi, dari saudaranya, au min abihi, atau dari bapaknya, au min waladihi, atau dari anak-anaknya. Rasulullah mengatakan seperti itu karena hadis ini umum untuk kepada umatnya, bukan kepada wali-wali. Artinya kepada orang-orang yang biasa seperti kita. Jatuh kepada ilmu fikih bahwa wayusanu takjiah, sunnah bertakjiah qabla dafni, sebelum dipendam. Nah, dipikir begitu Pak, mari ngaji ke dari Quran, hadis fikih ya. Sunnah sampai 3 hari ya, sebelum apa abdul sebelum dipendam tuh, meninggal malam tajiahin ya. Kemudian sampai 3 hari lewat 7 hari silakan, sampai 40 hari silakan, karena intinya adalah doa. Nah, itu dia. Harapannya apa? Karena apa? Setiap doa yang dibacakan oleh sepulang yang ada di atas dunia itu akan sampai kepada si almarhum dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Itulah pentingnya takjiah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita lari dari ini ya, ahlu sunnah wal jamaah. Karena nanti di hari kiamat itu, bahkan akhir zaman, 73 golongan yang selamat cuma satu, yaitu ahlu sunnah wal jamaah yang masih berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Nah, ini yang kita tinggalkan. Kan sekarang itu macam-macam Pak, banyak banget ya. Ada Mu'tazilah, ada lagi yang namanya macam-macam Ahmadiyah ya. Itu banyak benar tuh yang begitu ya. Jangan sampai kita hal-hal itu kita ikuti, jangan sampai artinya kita ikut-ikutan yang tanpa ada landasan-dasarnya yang tepat, keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Bapak hadirin dimuliakan Allah, jam 9 lewat 15 menit. Oleh karenanya di penghujung pengajian kita di bulan Sya'ban ini, saya mungkin banyak salah perkataan. Selama ini sudi kiranya diberi maaf yang seluas-luasnya, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan li islahil qalbi, untuk memperbaiki hati. Jangan sampai ada yang kira-kira nggak ada maaf-maafan lah begitu ya. Andai kata ada kesalahan, sudi kiranya dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah atas nama kebodohan pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli salatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma warhamna kama rabbayana shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. ربنا يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة ولا تعسر ربي تممنا بالخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.